Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anakku yang berbahagia dimanapun kalian berada, alhamdulillah bertemu lagi kita dengan Kalam Ramadan, kajian Islam Ramadan. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallah Ustadz akan menjelaskan tentang wudu dan juga manfaatnya. Anak-anakku yang Ustadz banggakan, yang Ustadz cintai dan juga yang berbahagia, mudah-mudahan kalian semua tetap semangat untuk terus melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan ini. Terlebih pada saat Ramadan ini kita diminta untuk lebih bersikap untuk menjaga kebersihan lagi. Di dalam Islam, Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada kita bagaimana kita membersihkan diri dari hadas atau dari kotoran yang ada di dalam diri kita untuk kita bisa melaksanakan ibadah. Islam mengajarkan kepada kita untuk selalu berwudu. Di dalam berwudu sendiri ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada ketentuan-ketentuan yang harus kita lakukan yang dinamakan oleh para ulama sebagai fardu wudu atau rukun wudu. Fardu wudu itu sendiri atau rukun wudu adalah kewajiban kita ketika kita melakukan aktivitas berwudu. Jika ada di dalam aktivitas berwudu itu yang kita lewati, maka wudunya tidak sah dan berarti kita harus mengulang wudu tersebut. Nah, adapun fardu wudu tersebut atau kewajiban kita ketika berwudu itu ada 6. Ya, ada 6. Yang pertama adalah niat. Niat itu adanya di dalam hati kita. Ya, adapun untuk mengucapkan niatnya itu adalah merupakan sunnah yang dianjurkan untuk menguatkan hati kita. Ya. Yang pertama niat, sebagaimana yang sudah kita ketahui, niat berwudu adalah nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardha lillahi ta'ala. Aku berniat wudu untuk menghilangkan hadas kecil, kewajiban karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di dalam hati kalian diucapkan juga ya ketika kita mulai berwudu. Yang kedua adalah kewajiban yang kedua setelahnya niat, yang kedua membasuh muka kita, membasuh wajah kita. Yang dimaksud dengan wajah itu adalah batas tumbuhnya rambut, ya. Batas tumbuhnya rambut di paling depan wajah kita sampai ke sini. Ya. Di pinggirnya itu sampai ke batas kuping di sini, ya, sampai ke sini. Nah, itulah yang disebut dengan wajah, ya, membasuh muka. Kemudian yang ketiga, rukun wudu yang ketiga adalah membasuh tangan hingga siku, ya, membasuh kedua tangan kita hingga ke siku-sikunya, ya. Dan kemudian yang keempat adalah mengusap sebagian kepala atau rambut. Dan kelima itu adalah membasuh kaki hingga mata kaki. Dan yang keenam adalah tertib. Itu adalah
kewajiban kita di dalam melaksanakan aktivitas berwudu. Tertib itu apa sih maksudnya? Tertib itu adalah kita berwudu, melakukan aktivitas wudunya itu secara berurutan ya. Yang pertama ya kita dahulukan, begitu juga yang terakhir kita akhirkan. Tidak sebaliknya, kita tidak mengakhirkan yang di depan ataupun mendahulukan yang paling belakang. Itulah yang dimaksud dengan tertib. Nah, adapun ketika kita berwudu, kita membaca bismillah, kemudian berdoa sebelum ketika kita melihat air untuk berwudu, kita berdoa dengan membaca doa alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura. Itu adalah bagian dari sunnah-sunnah wudunya ya, yang apabila kita kerjakan itu akan menambah pahala ya, dan menyempurnakan juga aktivitas wudu kita ya. Jadi jika kita urutkan lagi ya, Ustadz ulangi, rukun wudu itu ada 6. Yang pertama niat, kedua membasuh muka ya, dan yang ketiga adalah membasuh kedua tangan kita hingga ke siku-sikunya. 4. Mengusap sebagian kepala atau rambut. 5. Membasuh kaki hingga ke mata kakinya. Dan yang keenam adalah tertib. Adapun perbuatan-perbuatan yang sifatnya itu tidak wajib melainkan sunnah, itu juga harus kita kerjakan ya, untuk menyempurnakan praktek wudu kita ya, untuk menyempurnakan praktek wudu kita. Diawali dengan tadi ketika kita sebelum berwudu ya, kita membuka keran air ya, maka di situ dianjurkan untuk berdoa kepada Allah ketika melihat air untuk kita berwudu. Doanya yaitu alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahura ya. Kemudian setelahnya kita berdoa, baru kita membaca bismillah ya, sambil kita mencuci tangan kita ya, mencuci tangan kita ya, bismillahirrahmanirrahim ya. Mencuci tangannya boleh sesuai juga dengan anjuran dokter ya, ahli kesehatan ya, mencuci tangannya seperti itu, baik telapak tangan ataupun punggung tangannya serta jari jemarinya juga kita cuci. Nah, kemudian setelah itu kita berkumur ya, berkumur-kumur 3 kali. Lalu setelahnya berkumur-kumur kita membasuh hidung ya, atau memasukkan sebagian air ke dalam hidung ya, menghirup air ke dalam hidung untuk membersihkan rongga-rongga hidung kita. Nah, itu namanya istinsyaq. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dikeluarkan lagi ya, jangan langsung ditelan ya, tapi harus dikeluarkan lagi. Nah, kemudian apalagi setelah itu ya, setelah itu baru kita lakukan yang tadi wajib tadi ya, membasuh muka. Nah, ketika kita membasuh muka di sini ya, mengalirkan air di atas bagian wajah kita, niatkan di dalam hati teman-teman ya, niatkan di dalam hati teman-teman, aku berniat wudu untuk mengangkat hadas kecil fardu karena Allah Subhanahu wa taala. Lanjutkan, kemudian dibasuh wajah kita 3 kali, itu sebagai bagian dari sunnah juga. Membasuh anggota tubuh kita, membasuh anggota wudu kita 3 kali itu adalah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu kita lanjutkan untuk membasuh kedua tangan kita hingga ke siku-sikunya ya. Nah, yang dibasuh adalah bagian tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu. Jadi dibasuh 3 kali ya, 3 kali sampai ke sikunya. Pastikan bagian lengan kita itu semuanya terbasuh ya, baik kulit bagian belakangnya atau kulit punggung tangannya ataupun bagian depannya, itu harus terbasuh sampai ke siku-sikunya. Yang kanan terlebih dahulu 3 kali kita lakukan. Setelah itu kita pindah ke sebelah kiri pun juga sama ya,
3 kali ya sampai ke siku-sikunya. Nah, setelahnya kita melaksanakan membasuh kedua tangan kita hingga ke siku, maka kemudian kita lanjutkan untuk mengusap sebagian kepala atau rambut. Ya, rambut yang posisi yang di mana? Ya, boleh yang di depan sini ya. Kita ngambil air kemudian ke sini diusapkan gini 2-3 kali boleh, atau juga rambutnya yang masih ada di kepala. Bagaimana kalau Pak Ustadz, bagaimana kalau rambutnya itu panjang ya? Ya, misalkan teman-teman yang putri ya rambutnya panjang, Pak Ustadz aku ingin membasuh bagian ujung rambutnya aja. Nah, itu tidak sah. Kalau ujung rambut yang terurainya itu yang dibasuh itu tidak sah wudunya. Maka yang dimaksud adalah mengusap sebagian kepala atau rambut itu di bagian yang masih menempel di bagian kepala itu ya, yang sudah bukan yang di bagian ujungnya. Nah, itu. Nah, setelahnya itu kemudian kita membasuh kedua telinga kita ya, membasuh kedua telinga kita sekaligus. Nah, jadi kita ngambil air kemudian kita masukkan 2 jari telunjuk kita ya ke lubang kupingnya. Nah, sementara posisi jempol kita ya itu untuk membasuh ya, di bagian selah-selah kuping kita di belakang. Lakukan itu 3 kali ya. Kemudian setelahnya itu kita lanjutkan untuk membasuh kedua kaki kita hingga ke mata kaki ya. Sama lakukan seperti kita melakukan membasuh tangan ya, jadi didahulukan yang sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian sebelah kiri 3 kali. Nah, setelahnya kita jika dari awal sampai akhir kita sudah melaksanakan itu dengan baik, maka itulah yang disebut dengan tertib kita berwudu. Nah, namun demikian setelahnya kita membasuh kaki ya hingga ke mata kaki, kita tidak langsung masuk ke ruangan untuk sholat ya. Kita dianjurkan untuk berdoa terlebih dahulu ya, untuk menyempurnakan wudhu kita. Kita berdoa kepada Allah untuk meminta agar kita digolongkan menjadi orang-orang yang bersih ya, orang-orang yang bersuci. Itu apa doanya ya, teman-teman nanti bisa praktikkan ya bersama papa mamahnya, bersama kakaknya, bersama orang tua saudara di rumah ya, bisa kita praktikkan sama-sama. Doanya adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin birahmatika ya arhamar rahimin. Gitu. Jika teman-teman sudah melaksanakan wudhu dengan tertib tadi ya sampai ditutup dengan doa, maka langkahkanlah kaki kita ke tempat sholat dengan tenang ya, dengan tenang, tidak usah terburu-buru gitu. Nah, insya Allah jika kita melakukan wudhu dengan benar ya, wudhunya itu dengan benar, maka Allah jamin ya diri kita menjadi bagian dari orang-orang yang memang menjadi orang-orang yang disucikan atau yang senantiasa mensucikan diri kita. Nah, itu ya, di antara manfaat berwudu adalah yang pertama tentunya kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya, sebagai bagian dari ibadah ya, untuk kita melaksanakan ibadah yang lainnya yang mengharuskan kita berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi yang pertama manfaatnya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, kita pastinya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya, mengikuti cara kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga juga di antara manfaatnya adalah menjadikan diri kita sehat ya, menjadikan hidup kita bersih ya. Terlebih sekarang ini ya, kita
dianjurkan ya, oleh para ahli kesehatan untuk memiliki pola hidup bersih dan sehat atau PHBS gitu ya. Nah, Islam sudah mengajarkan itu ya. Contoh ya, ketika kita membasuh hidung dengan benar ya, melakukan istinsyak dan istinsyaq tadi, menghirup sebagian air ya, kemudian mengeluarkannya lagi. Jika kita melakukannya secara benar, insya Allah akan jauhkan kita dari penyakit flu ya. Allah jauhkan kita dari penyakit flu, karena ketika kita membasuh hidung ya, menghirup ke sini ya, dikeluarkan lagi, itu kotoran-kotoran yang ada di hidung kita, entah debu atau apa, itu akan dibawa oleh air yang kita keluarkan, air yang kita gunakan untuk wudhu. Pak Ustadz, bagaimana kita sekarang kan sedang puasa? Nah, apakah kita harus melakukan itu juga ya? Untuk kehati-hatian ya, jika memang kita belum terbiasa untuk melakukan itu, di bagian sini aja yang dibasuhnya ya, tidak melakukan istinsyaknya secara secara berlebihan begitu, sehingga menimbulkan nanti ada sebagian air yang masuk ke dalam diri kita. Nah, itu yang akan membatalkan puasa kita jika ada sebagian entah air ataupun apa yang masuk ke dalam rongga kerongkongan kita dan juga ke pencernaan kita gitu. Ya, begitu juga kumur-kumur, jika memang kita ragu ya, ketika berkumur-kumur, wah lagi panas-panasnya nih, lagi siang hari kita kumur-kumur begitu, untuk menjaga kehati-hatian kita di dalam berpuasa ya, kumur-kumur itu lakukan 3 kali, maka yang dikeluarkan pun harus 3 kali. Jangan kita kumur-kumur 3 kali, yang dikeluarkannya cuma 2 kali, yang satunya ketelan gitu, atau ditelan secara sengaja. Nah, itu pastinya akan membatalkan puasa kita. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan tentang wudhu ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman bisa mempraktekannya di rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.